berkaitan dengan masalah yang lagi dihadapi atau masalah yang lagi disidangkan gitu. Bang, menurut abang apakah Niki ada kemungkinan bebas? Pasti, kemungkinan bebas pasti. Maka kalau kata Bang Hotman Paris, ya senior kita mengatakan kita fokus pada bagaimana kita mematahkan isi dakwaan. Dakwaannya kan yang berkaitan dengan pemerasan. Jadi kita atau kuasa hukum Nikita Mirzani harus betul-betul bisa membuktikan dalam kesaksian dan dalam pembelaan nanti gitu. Harus dipatahin tuh kan bahwa memang kliennya dalam konteks ini Amin Niki itu adalah uang yang diterima itu uang endorse misalkan. Amin. Jadi bukan uang hasil pemerasan. Ya kalau pandangan saya sendiri lucu, saya selalu komitmen dan konsisten dengan apa yang saya sampaikan bahwa pasal tindak pidana pemerasan kalau menurut saya nggak masuk gitu. Jadi bisa aja putusannya tuh onslah, lepas. Onslah itu adalah ada perbuatan menerima uang benar ada, ya kan? Tetapi perbuatan itu bukan kategori masuk tindak pidana, tetapi itu adalah perbuatan ya wan prestasi, perdata gitu loh. Jadi pidananya tidak masuk, unsur tindak pidana pemerasannya tidak masuk. Kalau menurut pandangan saya gitu. Jadi saya masih berkeyakinan ya kan, karena saya juga selalu komunikasi dengan Bang Fahmi, saya selalu masih berkeyakinan bahwa ini bukan satu tindak pidana. Menerima uang 4M bukan merupakan satu tindak pidana. Maka putusannya bisa onslah, bisa lepas dari jeratan pidana. Amin Niki, amin. Itu guys. Ada lagi yang mau ditanyain guys? Ami bebas, iya. Jadi putusannya tuh putusan lepas atau onslah bahasa kerennya itu, bahasa hukum. Kalau putusan bebas free spark, kayaknya nggak mungkin ya, karena memang Nikita Mirzani kan terima uang. Tetapi kalau onslah itu masuk akal. Kenapa? Dia terima uang. Memang dia terima uang itu bukan merupakan satu tindak pidana, tetapi ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh Reja Gladys dengan Nikita Mirzani. Kan jelas di dalam pasal 1320 itu. Ya. Pasal 1320 itu yang berkaitan dengan kesepakatan atau perjanjian. Hai, selamat bergabung Fitra Asyab. Wah, ini taruna kita nih. Selamat bergabung Bung Fitra, silakan jelasin isi daripada pasal 1320 Bung Fitra. Kita diskusi bareng di sini. Makasih bunganya. Makasih guys, bunganya baik banget. Semoga Allah membalas kebaikannya ya. Diganti dengan rezeki yang berlipat ganda, amin. Putusannya mungkin masih 4 kali sidang lagi ya, feeling aku. Ada lagi yang mau ditanyain guys putaran kasusnya Nikita Mirzani? Baru, waalaikumsalam Ternate, sorry ya, Sinchan. Bener, takutnya Amin bebas banyak yang was-was karena pasti Amin nuntut balik. Betul.
Pesan kapan Bang? Sehat dan sukses selalu komandanku. Amin Bang Fitra. Buat Bang Fitra juga sehat selalu ya. Mantap. Aku masih deg-degan, iya, sama deg-degan. Kami bebas lanjut. Semoga ini kita cepat bebas. Terus aku juga mau membahas juga ada satu praktisi hukum juga mengatakan bahwa dalam kasus Nikita Mirzani sudah ditetapkan satu tersangka lagi. Hey. Kita ini menganut asas praduga tak bersalah, janganlah mendahului ya. Katanya ada satu orang lagi tersangka di kasus Nikita Mirzani. Jangan bicara begitulah. Kita kalau belum ada suratnya, belum ada bukti, kita sebagai sarjana hukum, sebagai praktisi hukum, sebagai ahli hukum, ketika kita bicara, kita harus ada dasarnya gitu. Jangan, saya setuju dengan pendapatnya Bang Sunan ya, jangan mengatakan sesuatu yang belum ada dasar hukumnya. Contoh, mengatakan apa kemarin tuh pihak dari lawyernya RG kan. Jadi kalau belum ada putusan pengadilan yang mengatakan, yang mengetok palu putusan bahwa dia misalkan contoh ya, orang ini residivis, kita juga belum tahu dia apakah residivis atau enggak, ya nggak boleh kita mengatakan begitu. Bang, kata Uya Kuya, terima aja vonis hakim karena hakim udah pasti jujur. Belum tentu zaman sekarang hakim jujur, susah nyari orang yang jujur sekarang. Ono aja Bang Uya Kuya ini. Tapi ya kita berpositif thinking lah ya. Kita berpositif thinking bahwa penegak hukum, APH dalam konteks ini hakim, mudah-mudahan dia betul-betul menjunjung tinggi profesinya, sumpahnya ya kan. Dia bisa berperilaku memang betul-betul sebagai wakil Tuhan, jujur, tidak kena intervensi. Itu guys. Jadi kalau belum ada dasarnya, kita tidak boleh mengatakan orang A, B, C, D, E. Ermika Wati, bener Bang, mudah-mudahan hakimnya jujur. Amin. Cio, kasihan kira-kira dapat berapa tahun, semoga cepat selesai. Lama banget Bang, 4 kali lagi ya, buset. Katanya putusan sidangnya masih sekitar 7/8 ya, masih panjang sih sidangnya, masih panjang karena habis pembuktian itu kan nanti ada tuntutan, habis tuntutan itu pembelaan, pledoi namanya. Pledoi baru putusan vonis. Ya kurang lebih Trisna Dewi kurang lebih ya, kalau hitungan saya sih 4 kali sidang lagi ya. SSRG aman aja Bang, belum tentu karena kan lagi berproses hukumnya kan, masih di kepolisian, masih dalam proses penyelidikan, mungkin sudah naik penyidikan. Bang, minggu depan masih ada saksi dari DRG. Harusnya sih kalau sudah saksi dari terdakwa udah selesai, paling saksi ahli nanti. Kalau TPPU itu, kalau memang benar-benar TPPU, sekali lagi bahwa saya mau menyampaikan ya guys, tindak pidana pencucian uang itu ada karena ada tindak pidana utama.
tindak pidana utamanya ada apa enggak. Misalkan kalau tindak pidana utamanya kayak gini, predikat crime-nya ya, tindak pidana utama itu disebut dengan predikat crime. Kalau predikat crime-nya ada ya, pasal pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pemerasannya ada, bisa juga masuk TPPU-nya. Tapi sampai sejauh ini saya berkeyakinan predikat crime-nya nggak ada, tindak pidana utamanya nggak ada. Ini bukan pemerasan, ini adalah kesepakatan. Ini kesepakatan gitu. Kesepakatan itu kan bisa tertulis dan bisa tidak tertulis gitu loh. Orang-orang entertain ini kan kadang-kadang kan modal kepercayaan aja. Ya secara administratif kan rata-rata ya udahlah, namanya gue udah kenal sama lu gitu kan, ya udah easy going aja, oke, gitu. Nggak yang langsung dibuat dalam satu bentuk perjanjian tertulis gitu. Mau tanya bang, kalau TPPU itu bukan yang diperiksa kepada orang yang mengirimkan dana, bukan yang menerima. Yang mengirimkan dana sama yang menerima dana tetap akan diperiksa dari dan penerima pasti akan diperiksa.